Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita belajar tentang IPA di semester 2 ini adalah merupakan pertemuan yang kedua. Minggu kemarin kita bertemu, tapi masih dalam ada hubungannya dengan semester 1, yaitu melengkapi nilai-nilai yang ada di bawah KKM. Sekarang kita sudah masuk ke materi bab pertama, pertemuan kedua, dan semester 2, yaitu judulnya adalah tekanan. Sebelum sesuatu dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran yang pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Amin. Semoga semester 2 ini kita tetap semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, bisa dibuka LKS-nya masing-masing dan bisa dilihat di layar HP. Judulnya bab pertama ini adalah tekanan. Ada sebuah narasi atau gambaran, kalian memasukkan air di dalam botol, kemudian memasukkan juga yang kedua air di dalam plastik putih yang sering dipakai untuk ibu kalian, plastiknya gula itu. Kemudian ditali, kemudian diletakkan di atas meja pada permukaan yang sama, tempat yang sama. Kita letakkan di atas botol itu, kita letakkan di atas plastik yang berisi air itu sebuah benda. Kemudian kita tekan dari atas. Nyet. Dari botol sama air yang ada di plastik, kita perlakukan sama. Kita beri benda atasnya, kemudian kita tekan dari atas. Kira-kira dari kedua perlakuan itu, adakah sesuatu yang akan terjadi? Nanti bisa dipraktekkan di rumah di masing-masing. Itu namanya tekanan. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum kita membahas tentang tekanan, maka ada sesuatu yang harus dibacakan. Nomor 1, indikator. Setelah belajar materi tekanan, maka yang pertama, mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat. Yang kedua, menghitung tekanan pada zat padat berdasarkan rumus P sama dengan F per A sama dengan M kali G per A. Indikator yang ketiga, mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair atau tekanan hidrostatika. Yang keempat, menghitung tekanan hidrostatika berdasarkan rumus P sama dengan P kali G kali H. Indikator yang kelima, mendeskripsikan tentang hukum Pascal. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, tetap semangat ya. Kita mulai dari materi tekanan. Yang A bisa dilihat di layar HP kalian masing-masing. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat
zat cair itu sendiri. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan P kali G kali H. Lihat di bawah keterangannya. pH sama dengan tekanan zat cair, satuannya adalah N kali N per M pangkat 2. H sama dengan kedalaman zat cair, satuannya adalah M. P sama dengan massa jenis zat cair, satuannya adalah Kg per M kuadrat. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya adalah M per S kuadrat. Anak-anak yang saya banggakan, bisa digeser berikutnya ke atas yang B, bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan berbunyi, bila bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, zat cair dalam bejana itu terletak pada satu bidang datar. Ya, terletak pada satu bidang datar. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila, coba diperhatikan, hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila 1. Tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya salah satu bejana tertutup. Ada 2 bejana dijejer 2, yang satu terbuka, yang satu tertutup, maka hukum itu tidak berlaku. Yang kedua, diisi 2 macam atau lebih zat cair. Ada bejana berhubungan, 2 bejana yang berhubungan, kemudian yang satu diisi cairan gula, yang satu diisi cairan garam. Maka karena berbeda zatnya, hasilnya tidak sama, maka itu tidak berlaku. Yang ketiga, 2 bejana yang berhubungan digoyang-goyangkan, goyang, dientrok, itu tidak berlaku. Yang terakhir, hukum bejana berhubungan yang keempat yang tidak berlaku adalah salah satu bejana pipa kapiler. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bisa ditarik ke atas layarnya, penerapan hukum Pascal. Di masyarakat sering kita melihat ada mobil yang mogok didongkrak pakai itu alat yang panjang itu, pakai dongkrak yang munyer sedikit itu, pakai dongkrak yang pakai pompa itu. Nah, gambaran yang pertama itu adalah mobil yang sedang mogok, yang bannya meledos, kemudian mau diganti, pakai dongkrak itu. Satu, dongkrak hidrolis, yaitu dongkrak yang berfungsi untuk mengangkat mobil yang bermasalah. Hidrolis, pakai kompoi itu, yang ada tanganannya panjang gitu. Yang kedua, kempa hidrolik. Kamu di pinggir-pinggir jalan sering melihat ada tukang cuci mobil. Ada tukang cuci mobil yang menggunakan kempa hidrolik. Jadi mobilnya diletakkan di atas landasan, kemudian ditombol dari sebelahnya pompa itu, nanti mobil itu akan terangkat. Nah, sesuai dengan kebutuhan yang mau mencuci itu. Angkatannya 0,5 meter, 1 meter, atau 2 meter. Nah, itu namanya pompa hidrolik. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan hari ini anak-anak bisa kamu pahami
kemudian bisa kamu pelajari. Dan yang terakhir, paling akhir, pertemuan ini saya tidak memberikan tugas, jadi hanya dipelajari, hanya dipraktekkan dengan sederhana di rumah kalian masing-masing. Tetap semangat mengikuti pelajaran IPA pertemuan yang pertama ini, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.